Alhamdulillah, siap. Bapak. Bapak, sehat Pak. Iya Pak. Wartawan istana. Nah, hafal ya. Sahabat saya utang dari kalian. Oh, kawan biasa. Ya, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wamen, Pak Gubernur Kalimantan Timur, KN dan jajaran Bupati Wali Kota untuk Provinsi Kalimantan Timur yang berhadir pada kesempatan hari ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri dan Pak Menko Pangan agar kami mempercepat penyiapan lokasi dan aplikasi dalam pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Kita memasuki aglomerasi yang ke-31. Jadi besok mungkin hari Sabtu kita akan tanda tangani dengan Jambi dan Muara Jambi atau Jambi Raya di Jambi. Kemudian hari Senin dengan Manado Raya dengan Gubernur Sulawesi Utara. Hari ini kita bersama yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur dengan dua aglomerasi, yaitu aglomerasi Samarinda Raya dan Balikpapan. Sehingga apa yang dimandatkan oleh yang terhormat Bapak Presiden untuk segera menyiapkan tatakan sebelum dilaksanakan proses pengadaan barang dan jasanya akan kita segera selesaikan paling lambat hari Senin depan. Sehingga dengan demikian untuk selanjutnya menjadi tugas Pak Rosan, Kepala Danantara dan Menteri Investasi untuk proses lebih lanjut. Namun demikian selama prosesi mulai dari proses pengadaan barang dan jasa sampai operasionalnya instalasi tersebut minimal diperlukan waktu 3 tahunan. Dalam waktu 3 tahun inilah tetap para Bupati Wali Kota di bawah pengawasan dan pembinaan Bapak Gubernur wajib hukumnya berdasarkan Undang-Undang 18/2008 untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan sebaik-baiknya. Untuk itu tentu segala instrumen yang ditetapkan pusat agar diaju karena ini akan merepresentatifkan langkah-langkah kita dalam mencapai target nasional. Target nasional berdasarkan RPJMN meminta kita untuk selesai sampah di tahun 2026 sebesar 63,41%. Di mana hari ini sampai hari ini berdasarkan sistem online kami penanganan sampah nasional baru di angka 26%. 26% ke 63,41% ini hanya bisa dicapai salah satunya dengan pengakhiran praktik open dumping di seluruh TPA di tanah air. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan target nasional untuk pengakhiran praktik open dumping di seluruh TPA di Indonesia paling lambat tahun 2026. Di target itu yang tentu juga akan menjadi target dari Bapak Gubernur. Saya yakin dan percaya para gubernur akan kemudian menyikapi ini dengan sangat serius dalam rangka mencapai target nasional. Bapak Presiden juga mewanti-wanti bahwa TPA kita akan berakhir 3 tahun ke depan karena rata-rata TPA sudah berumur 17 tahun, sehingga dengan demikian 3 tahun ke depan wajib digunakan untuk mengambil langkah-langkah penanganan sampah di hulu sebagaimana arahan Bapak Presiden dalam Rakornas Pusat dan Daerah bulan Februari kemarin. Bapak Presiden mengingatkan sampah mestinya selesai tidak dibawa kemana-mana, selesai di lokasinya. Sehingga target kedua Kementerian Lingkungan Hidup adalah melalui pilah sampah. Pilah sampah, saya harap Bapak Gubernur berkenan memimpin langsung karena ini bicara simbolik ketatanegaraan. Tentu kehadiran Gubernur sangatlah penting untuk sebagai simbol perubahan kultur atau budaya, termasuk yang paling penting adalah pemilahan sampah. Jadi dua target itu aja yang kita canangkan di tahun 2026. Insya Allah di Kalimantan Timur akan diakselerasi dengan cukup baik dengan Bapak Gubernur. Selanjutnya detail pelaksanaan pengawasan, pembinaan, penyiapan sarana dan prasarana akan disampaikan oleh yang terhormat Pak Gubernur Kalimantan Timur. Monggo Pak Yusuf. Rencananya gimana Pak? Lokasinya di mana? Terima kasih. Hari ini kita melaksanakan MOU
pemerintah Kalimantan Timur dan aglomerasi Balikpapan Raya dan Samarinda Raya. Dua tempat ini berserta dengan OIKN Ibu Kota Nusantara yang hari ini masuk di wilayah antara Balikpapan dan Kutai Kartanegara. Yang jelas tempatnya ada di Balikpapan, yang satu lagi tempatnya ada di Samarinda, meliputi beberapa wilayah karena kita diapit dengan Kutai Kartanegara, maka di pesisirnya di Balikpapan, Muara Jawa, Samboja Barat dan Samboja beserta dengan OIKN. Sementara di Samarinda Raya kita bersama dengan Kutai Kartanegara, Marangkayu, Muara Badak dan Anggana di sana untuk aglomerasi di Samarinda Raya. Yang jelas kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur punya komitmen untuk mendukung penuh kebijakan daripada pemerintahan pusat dalam hal ini yang diwakilkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan persoalan sampah. Sampah hari ini bukan lagi menjadi masalah, tetapi kita ini menjadi solusi. Di sini bisa menjadi energi menjadi peluang untuk sampah ini tidak lagi menjadi persoalan-persoalan yang dihadapin sepanjang tahun. Dan hari ini terima kasih banyak Pak Menteri KLH, Pak Hanif Faisal telah memberikan ruang kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta dengan yang ada di dalam aglomerasinya untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kalimantan Timur. Yang jelas kami punya komitmen untuk bisa segera menyelesaikan persoalan sampah di Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Menteri. Pak, asal pengadaan barang dan jasa mengingat ini mandat Presiden Pak, kira dilaksanakan berdasarkan katalog apa PL Pak? Dalam waktu kewenangan IKN, sementara segera proses. Sini Pak. Hari Senin kami akan sampaikan dokumen selengkapnya ke Bapak Rosan dan Pak Menko Pangan untuk diproses lebih lanjut sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 109/2005. Maka proses PPJ dan proses pembangunannya serta proses operasionalnya langsung di bawah negara. Jadi nanti kami mengikuti dengan baik. Setelah itu selesai, kami akan mengatur tata laksana bagaimana sampah agar sampai di sana sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Pak, kemarin Pak Presiden kan minta isu sampah selesai dalam 2-3 tahun dalam kemarin taklimat. Itu Bapak optimistis atau seperti apa Pak? Dan langkah selanjutnya itu untuk memenuhi target Presiden itu gimana Pak? Ya itu suatu pressure yang sangat tinggi ya. Banyak negara memerlukan waktu hampir 10-15 tahun untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Kalau menyelesaikan secara fisik mungkin bisa tahunan selesai, tetapi ini bicara budaya. Sehingga dengan demikian maka langkah-langkah secara sistematis harus kita susun bersama para gubernur, bupati, wali kota. Untuk menstimulir itu maka tahun 2026 sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN, kita semua wajib menutup praktik open dumping. Dengan menutup itu, maka hilirnya ini sudah kita kuasai dulu. Kemudian yang kedua, semua gubernur wajib menginisiasi para bupati wali kota untuk segera melakukan pilah sampah, karena pilah sampah sehingga dengan demikian akan semakin mengefisiensikan sampah itu sendiri. Kalau sampah tercampur, biaya penanganan yang kita gunakan atau handling sampah itu mendekati 1 jutaan ya. Sehingga dengan demikian bila mana dilakukan pemilahan di hulu sebagaimana tadi Bapak Gubernur Matur ngomong bahwa akan ada nilai ekonomi yang kita bisa manfaatkan kembali meskipun tentu tidak akan 100%, tapi ada nilai ekonomi yang akan dibangun dengan melalui 2 strategi tadi. Harapan saya yang pertama, harapan kita semua pengakhiran open dumping akan meningkatkan capaian kelola sampah di angka 57% sehingga sisa target yang 63,41% kita akan penuhi dengan menutup semua TPS ilegal. Jadi TPS ilegal itu berkontribusi cukup besar juga, hampir 30%. Itu yang harus segera kita akhiri, tapi mungkin itu tidak akan cepat ya karena banyak pihak terlibat. Secara sistematis kita akan semakin konstruksikan mungkin di tahun 2027. Dari tahun 2026 kita akan akhiri semua kegiatan open dumping. Kami memberi waktu kepada gubernur, bupati, wali kota dengan pengawasan gubernur untuk menyelesaikan TPA open dumping paling lambat bulan Juli tahun 2026. Selepasnya kami akan melakukan pendekatan pidana dalam rangka memaksa semua penyelenggara pengelolaan sampah di tanah air untuk menutup open dumpingnya karena kegiatan ini berpotensi menimbulkan bencana yang cukup besar dan salah satunya kemarin dengan meninggalnya 7 korban di luruhan atau longsoran dari TPA Bantar Gebang. Kedua, pilah sampah. Pilah sampah kita akan minta kepada semua wali kota segera segera lakukan itu karena hanya dengan itulah langkah yang paling logis untuk melakukan pengurangan penanganan sampah. Tanpa itu semua
kita tidak akan bicara banyak-banyak, pasti banyak kesulitan di hilirnya. Saya rasa gitu ya, clear ya. Pak Menteri, kalau di IKN kan sudah ada fasilitas pengelola Ya. sampah juga, kenapa dipilih bergabung dengan Kalimantan? Di dalam pengelolaan sampah di IKN, tentu dengan kapasitas nanti yang akan besar dalam kerangka efisiensi tidak mungkin membangun waste energy di banyak tempat. Jadi ini kebetulan yang berdekatan adalah Balikpapan ya Pak Gubernur, sehingga dengan demikian akan. Namun demikian tadi Bapak Ketua Otorita IKN melalui Pak Bimo, Pak Sekretaris menyatakan komitmen yang cukup tinggi untuk melakukan pilah sampah lebih awal, karena memang sudah dipilah, cuma kita ingin menyarankan kepada beliau lebih detail lagi karena IKN ini akan menjadi contoh segala contoh, sehingga dengan demikian sepulang ini insya Allah akan semakin kuat ini IKN untuk memberikan contoh kepada kita semua dalam pilah sampah dari hulu dengan sangat kuat. Tadi sudah desain itu sudah dikonstruksikan oleh IKN. Jadi ini yang sisa-sisanya residu dan lain yang tidak tertangani di dalam penanganan sampah di hulu akan dimasukkan dalam teknologi hilir di insentrasi. Tapi itu memang secara umum semua negara seperti itu ya. Kapasitasnya berapa, Pak? Kapasitas pengolahan. Kapasitas semua pengolahnya kalau untuk Balikpapan di bawah 1.000 ton per day. Jadi sesuai dengan mandat yang disampaikan Bapak Menseknek, semua aglomerasi atau kota yang timbulan sampahnya 500 ton per hari sampai 1.000 itu agar juga segera disiapin. Untuk itu maka Samarinda aglomerasi dan Balikpapan aglomerasi masih dalam voting ini. Yang awal-awal kemarin ya 1.000 ton per day. Saya rasa cukup ya. Thank you. Oke Pak. Makasih, Terima Pak. kasih Pak. Kalimantan Timur ini sih. Persiapan kita Jumatan. Oh, alhamdulillah. Oke, siap. Oh, siap. Siap. Assalamualaikum semuanya Pak, saya izin ya. Pendahuluin. Aku Presiden Pak harus Ya, harus gimana Pak dukungannya Pak terhadap Seperti apa Pak? PSL Pak? Ya, kalau kita dari pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena kita merupakan daerah sekitar yang menyumbang untuk memenuhi kebutuhan sampah untuk digunakan sebagai PSL ini, ya kita mendukung penuh terkait hal tersebut, karena memang kalau Samarinda dan Balikpapan ini itu dilingkari oleh daerah dari Kutai Kartanegara. Di beberapa titik daerah kita itu dekat dengan Samarinda dan beberapa titik itu dekat dengan Balikpapan. Oleh karenanya, karena kita berkomitmen untuk mendukung kegiatan ini, makanya kami menjadi bagian dari aglomerasi untuk mendukung kecukupan sampah sehingga cukup untuk diolah sebagai energi terbarukan, yaitu energi listrik. Pak, untuk PBJ perlu dikawal nggak? Untuk pengadaan barang dan jasanya perlu dikawal nggak? Kami tidak terlibat sampai sejauh itu. Kalau kami kan hanya memberikan sampahnya saja, ya, resource sampahnya saja. Oke, Pak, nomor kasih. kontaknya Pak? Hah? Nomor kontaknya Pak, biar nomor kontaknya. Nomor kontak nanti disampaikan. Oke.